Selamat datang di Forek Desa. Pada hari ini saya akan membagikan renungan dengan judul Pengawasan Ilahi dan Pertobatan. Yesus, Engkau baik bagiku. Judul renungan hari ini, Pertobatan dan Pengawasan Ilahi. Saya ambil dalam kitab Lukas 19 ayat 44. Firman Tuhan berkata begini, "Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat, bila mana Allah melawat engkau." Pendahuluan, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, kita akan merenungkan kata-kata Yesus yang kuat dalam Lukas 19 ayat 44. Dalam ayat ini, Yesus berbicara tentang pertobatan dan pengawasan ilahi. Mari kita bersama-sama menjelajahi makna dan pesan yang terkandung dalam ayat ini. Bagian pertama, pengawasan ilahi atau episkopeo. Kata kunci dalam ayat ini adalah melawat atau pengawasan dalam bahasa Yunani. Episkopeo ini mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa mengawasi hidup kita. Pengawasannya bukanlah tindakan sekedar memeriksa, tetapi tindakan kasih dan pedulinya terhadap kita. Tuhan peduli tentang bagaimana kita hidup dan berjalan dalam iman kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 5-8 berkata, "Tuhan adalah penjaga yang berdiri dekatmu. Tuhan adalah bayangan di sebelah tangan kananmu. Matahari tiada dapat menyakiti engkau pada siang hari, dan bulan tiada dapat menyakiti engkau pada malam hari. Tuhan akan menjaga engkau daripada segala bencana. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga pergi dan datangmu, dari sekarang sampai selama-lamanya." Ayat ini menggambarkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan terhadap umatnya sepanjang waktu. Bagian kedua, pertobatan. Ayat ini juga menekankan pentingnya pertobatan. Kehidupan kita harus senantiasa berada dalam ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Ketika kita berpaling dari dosa dan kembali kepada Tuhan, kita mengalami pertobatan. Pertobatan adalah langkah pertama menuju keselamatan dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Bagian ketiga, konsekuensi ketidaktaatan. Yesus juga memperingatkan tentang konsekuensi ketidaktaatan. Jika kita menolak pengawasan ilahi dan tidak beralih dari dosa, kita akan menghadapi akibatnya. Yerusalem mengalami kehancuran karena ketidaktaatan mereka, seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Demikian juga, kita mungkin menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan jika kita tetap hidup dalam dosa dan berpaling dari Tuhan. Contoh ketidaktaatan dalam Alkitab adalah kisah Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat dalam Kejadian 3 ayat 6. Konsekuensinya, mereka diusir dari Taman Eden yang damai dan mengalami penderitaan, serta dosa dan kematian di dunia. Jadi, hari ini kita dipanggil untuk merenungkan pengawasan ilahi, pentingnya pertobatan, dan konsekuensi ketidaktaatan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Dia ingin kita hidup dalam ketaatan dan dekat dengannya. Marilah kita mengambil langkah-langkah untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan mengalami transformasi dalam Kristus.